Halo adik-adik yang terkasih, Shalom. Kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKI Wonosobo, masih bersama aku, Kak Amel, dan aku, Kak Irvi. Seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan melaksanakan Sekolah Minggu Online. Untuk memulai Sekolah Minggu kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini Engkau telah membangunkan kami dari tidur dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah walaupun dengan kondisi online di rumah masing-masing. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan sertai kami dan biarlah apa nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu Guru boleh kami pelajari di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita kembali bersama bernyanyi segala puji syukur.
Nah, adik-adik yang terkasih, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan baik-baik ya. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Apa kabar hari ini? Kembali lagi bersama Kak Widya. Hari ini Kak Widya akan menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan? Sudah ya? Yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mempertemukan kami di sekolah minggu online hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang datang di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan melalui Kak Widya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik yang dikasihi Tuhan, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Bu Nani? Masih ya? Nah, minggu lalu Bu Nani, 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu Bu Nani sudah bercerita tentang pemberitahuan kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, hari ini Kak Widya akan bercerita tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan nyanyian Zakaria. Nah, untuk bacaannya diambil dari Lukas 1 ayat yang ke-57 sampai ayat yang ke-80. Bisa dibuka Alkitabnya. Lukas 1 ayat 57 sampai ayat yang ke-80. Ayatnya cukup panjang ya adik-adik. Nah, nanti bisa dibaca setelah sekolah minggu ini selesai. Tapi beneran dibaca ya. Oke? Oke. Nah, adik-adik masih ingat ceritanya minggu lalu? Bagaimana minggu lalu Bapak Zakaria itu tidak percaya akan kehamilan Elizabeth, sehingga menyebabkan Bapak Zakaria menjadi bisu. Masih ingat cerita itu? Masih ya? Oke. Saat itu akhirnya Pak Zakaria itu pulang ke rumah, dan ternyata Pak Zakaria menemui Ibu Elizabeth, dan ya betul, Ibu Elizabeth ternyata hamil. Nah, seiring waktu berjalan, kehamilan Ibu Elizabeth ini semakin besar adik-adik. Sudah memasuki 9 bulan. Kita bisa lihat gambar Ibu Elizabeth yang mengandung 9 bulan. Nah, ini Ibu Elizabeth yang sedang mengandung, dan di sebelahnya ada Bapak Zakaria. Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria sangat bersukacita. Mereka sangat bahagia. Akhirnya sebentar lagi anak laki-lakinya yang sudah dinanti-nantikan akan lahir adik-adik. Nah, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu datang juga. Ibu Elizabeth melahirkan anaknya. Bapak Zakaria sangat bahagia dan bersukacita. Kabar itu pun terdengar oleh tetangga-tetangga mereka. Akhirnya tetangga-tetangga mereka berdatangan untuk melihat anak Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Kita bisa lihat gambar orang-orang yang berdatangan ke rumah mereka. Para tetangga pun ikut bersukacita. Di sana bertanya-tanya, mau dikasih nama siapa nih? Gitu. Adik-adik ingat bahwa Bapak Zakaria itu bisu? Nah, Bapak Zakaria memberi isyarat agar diberikan alat tulis.
tetangga-tetangga di situ, wah ini mau menuliskan nama anaknya, dikasih nama siapa ya kira-kira? Huruf demi huruf, akhirnya Bapak Zakaria menuliskan nama untuk anak laki-laki pertamanya. Dan tiba-tiba adik-adik, Bapak Zakaria tiba-tiba berbicara. Nama anakku adalah Yohanes. Seketika tetangga-tetangga yang di situ terheran. Hah? Bapak Zakaria bisa berbicara lagi, padahal dia bisu. Seketika orang yang ada di situ bersukacita dan masih terheran. Bapak Zakaria pun syok. Akhirnya dia bisa berbicara lagi. Dan setelah itu Bapak Zakaria bersukacita dan memuji Tuhan. Nah, Bapak Zakaria memuji-muji Tuhan bisa kita lihat di ayat yang ke 67 sampai yang ke 80. Di sini ada nyanyian pujian Zakaria. Nanti bisa adik-adik baca. Betapa bahagianya Bapak Zakaria dan bersyukur atas karunia Tuhan. Sudah diberi anak dan akhirnya suaranya kembali lagi dan bisa berbicara lagi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernah nggak adik-adik juga bersyukur dan bersukacita seperti Bapak Zakaria? Pernah? Pernah ya? Mungkin ketika adik-adik mendapat tambahan uang saku, dapat hadiah, atau mungkin dapat nilai yang bagus, adik-adik bersyukur ya, berterima kasih kepada Tuhan. Tapi Kak Widya mau nanya nih, kira-kira adik-adik juga pernah nggak waktu sedang susah adik-adik juga berterima kasih pada Tuhan? Pernah? Atau malah kenapa sih Tuhan gitu? Misalnya adik-adik sedang sedih karena dimarahi mama, bersyukur juga nggak? Kita mau belajar dari Ibu Elizabeth dan Bapak Zakaria. Bagaimana Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang tekun berdoa dan akhirnya Tuhan mengabulkan doa mereka, dikaruniai anak dan mereka bersukacita. Dan sukacitanya meskipun Bapak Zakaria dalam keadaan bisu, dia tetap bersukacita dan akhirnya suaranya kembali. Nah, adik-adik, Kak Widya mau mengajak adik-adik untuk belajar bersyukur yuk. Mau nggak? Mau ya? Kita mau bersyukur untuk segala hal. Atas kesehatan, atas berkat, atas mungkin sakit yang kita alami, apapun kondisinya kita mau bersyukur. Adik-adik setuju? Coba angkat jempolnya yang setuju. Oke, semoga kita bisa sama-sama bersyukur seperti Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Amin. Nah adik-adik, Kak Widya mau ngasih tugas. Sudah siap untuk tugas hari ini? Sudah ya? Tugas anak sekolah minggu kelas besar. Menuliskan 3 atau boleh lebih pengalaman tentang kebaikan Tuhan kepada kalian. Dituliskan menggunakan tulisan tangan di sebuah kertas. Jangan lupa dikasih nama ya. Setelah selesai, difoto lalu dikirimkan ke WhatsApp Kak Widya di nomor 0812 4443 768. Pengumpulannya paling lambat hari Senin 13 Desember 2021 pukul 18.00. 5 anak tercepat mengumpulkan tugas akan mendapatkan hadiah. Jadi adik-adik jangan lupa segera kerjakan tugasnya dan segera dikirim ke WhatsApp Kak Widya ya. Kak Widya tunggu. Cerita sekolah minggu hari ini sudah selesai.
Jangan lupa ya, tetap bersyukur, semangat, dan kerjakan tugasnya. Kak Widya mau pimpin doa untuk kita sebelum kita berpisah. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami Tuhan mau belajar dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Kami mau bersyukur untuk setiap proses yang kami jalani. Kiranya Engkau mampukan kami Tuhan, agar kami, anak-anak-Mu, bisa selalu bersyukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Kita bertemu minggu berikutnya ya adik-adik. Dadah. Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, lalu diberi tulisan sekolah minggu. Persembahan bisa dibawa orang tua untuk dimasukkan ke dalam kotak persembahan, atau bisa juga dititipkan ke Pak Ori atau Bu Dewi pada hari dan jam kerja. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menaikkan pujian tabur waktu pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersama-sama saat ini berdoa untuk menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena atas berkat-berkat-Mu pada setiap hari yang boleh Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mempersembahkan persembahan yang sudah kami siapkan. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini, sucikan agar persembahan ini dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita hari ini, mari kita menaikkan pujian Allah itu baik.
Adik-adik, saat ini kita akan sama-sama berdoa untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai dan memberkati kami selama sekolah minggu hari ini. Kiranya apa yang boleh disampaikan Bapak Ibu Guru, boleh kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jika selanjutnya kami hendak melakukan aktivitas kami, kiranya kami mohon penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, sekolah minggu kita mungkin sudah selesai. Tapi ibadah kita yang sesungguhnya baru dimulai setelah sekolah minggu kita online ini berakhir. Jika ada tugas, jangan lupa dikerjakan. Adik-adik juga jangan lupa menuliskan nama dan kelas sebagai tanda kehadiran. Tetap jaga kesehatan dan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai bertemu di sekolah minggu online kita berikutnya. Dadah!